Kenapa ada boti di dunia ini? Homoseksual itu faktor genetik atau pengaruh lingkungan? Kenapa ada gay dan lesbian? Simak fakta ilmiahnya. Pernah nggak kalian dengar istilah boti di media sosial? Atau mungkin kalian penasaran, sebenarnya kenapa sih seseorang bisa menjadi gay atau lesbian? Apakah itu pilihan? Atau jangan-jangan sudah settingan dari lahir? Banyak perdebatan di luar sana. Ada yang bilang ini karena pergaulan, dan ada yang bilang ini faktor genetik. Hari ini, kita nggak akan bahas dari sudut pandang gosip atau penghakiman. Kita akan bedah total berdasarkan fakta ilmiah dan riset terbaru. Simak sampai habis, karena jawabannya ternyata lebih kompleks dari sekedar ketularan teman. Bagian 1. Memahami spektrum seksualitas. Sebelum masuk ke penyebab, kita harus paham dulu apa itu orientasi seksual. Secara ilmiah, orientasi seksual adalah pola ketertarikan emosional, romantis, atau seksual yang menetap. Istilah boti atau istilah slang lainnya sebenarnya merujuk pada peran dalam hubungan sesama jenis. Namun secara sains, kita bicara soal homoseksualitas. Fakta uniknya, fenomena ini tidak hanya terjadi pada manusia. Peneliti sudah mengamati perilaku homoseksual pada lebih dari 1.500 spesies hewan, mulai dari penguin sampai lumba-lumba. Artinya, variasi ketertarikan ini adalah fenomena biologis yang terjadi secara alami di alam liar. Debat klasik antara faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Tahun 2019, sebuah studi raksasa dipublikasikan di jurnal Science yang melibatkan hampir 500.000 data DNA. Hasilnya, tidak ada gen gay tunggal. Artinya, nggak ada satu gen spesifik yang bikin seseorang otomatis jadi gay. Tapi, studi itu menemukan bahwa genetik berkontribusi sekitar 8% hingga 25%. Sisanya adalah faktor non-genetik. Tidak ada satu tombol gen tunggal. Sebaliknya, ada ribuan varian genetik kecil yang masing-masing menyumbang efek sangat sedikit. Ini mirip dengan tinggi badan atau kecerdasan. Tidak ada satu gen tinggi, tapi ribuan gen yang bekerja bersamaan. Jadi, ketika seseorang bertanya, mana gen gay-nya? Jawabannya adalah, ini tersebar di seluruh genom manusia dan berinteraksi dengan cara yang sangat rumit. Salah satu temuan paling fenomenal dalam sains seksualitas dilakukan oleh Dr. Simon Levay. Ia menemukan bahwa bagian otak yang disebut INAH3, yaitu kumpulan sel di hipotalamus yang mengatur perilaku seksual pada laki-laki gay, cenderung berukuran lebih kecil, hampir menyerupai ukuran INAH3 pada perempuan heteroseksual. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan orientasi seksual berkorelasi dengan perbedaan struktur fisik otak, bukan sekedar pikiran atau pola asuh. Ada yang namanya fraternal birth order effect. Fakta statistik menunjukkan bahwa semakin banyak kakak kandung laki-laki yang dimiliki seorang pria, semakin besar kemungkinannya menjadi homoseksual. Ada juga mekanisme biologis. Teori utamanya adalah respon imun ibu. Saat mengandung janin laki-laki berulang kali, tubuh ibu terkadang memproduksi antibodi terhadap protein tertentu, Weiling protein, yang berperan dalam maskulinisasi otak janin. Ini tidak memengaruhi fisik luar janin, tapi memengaruhi sirkuit ketertarikan di otak. Jika gen adalah perangkat keras, maka epigenetik adalah perangkat lunak yang menyalakan atau mematikan gen tersebut. Ilmuwan dari University of California menemukan bahwa ada tanda-tanda epigenetik yang disebut epimarks yang terjadi selama kehamilan. Epimarks ini biasanya melindungi janin perempuan dari terlalu banyak testosteron dan janin laki-laki dari terlalu sedikit testosteron. Jika epimarks ini terbawa atau tertukar saat proses pembuahan, hal ini bisa menyebabkan janin laki-laki memiliki sensitivitas seksual seperti perempuan, dan sebaliknya. Bagian 2. Apakah lingkungan berpengaruh? Banyak orang mikir, oh dia jadi gay karena salah pergaulan atau karena trauma. Secara ilmiah, lingkungan di sini bukan berarti tertular. Para ahli psikologi modern sepakat bahwa orientasi seksual biasanya muncul di awal masa remaja tanpa pengalaman seksual sebelumnya. Lingkungan lebih berperan dalam bagaimana seseorang mengekspresikan atau menerima identitas mereka, bukan yang menciptakan orientasi tersebut dari nol. Ada teori menarik namanya prenatal hormone theory atau kondisi dalam rahim. Ini bukan soal pola asuh setelah lahir, tapi soal hormon yang diterima janin saat di dalam kandungan. Kadar hormon seperti testosteron saat perkembangan otak janin bisa memengaruhi orientasi seksual di masa depan. Ini adalah poin yang sering disalahpahami sebagai lingkungan. Lingkungan di sini bukan lingkungan sosial, melainkan lingkungan rahim. Bagian 3. Kenapa masih ada di evolusi?
Mungkin kalian bertanya, kalau mereka tidak bereproduksi, kenapa gen homoseksual nggak punah dimakan evolusi? Secara logika evolusi Darwin, sifat yang tidak menghasilkan keturunan seharusnya punah. Namun, homoseksualitas tetap ada. Kenapa? Teori paman gay atau uncle hypothesis menjelaskan, individu yang tidak memiliki anak sendiri fokus menyalurkan sumber daya makanan, perlindungan, dan pendidikan kepada keponakan mereka. Karena keponakan berbagi sebagian DNA yang sama, gen keluarga tersebut, termasuk gen yang membawa sifat homoseksual, tetap lestari dan sukses secara evolusi. Ada juga teori kin selection hypothesis. Singkatnya, individu homoseksual dalam sejarah evolusi membantu menjaga keponakan atau anggota keluarga lainnya, sehingga darah keturunan keluarga besar mereka tetap bertahan hidup lebih baik. Ini disebut sebagai dukungan tidak langsung terhadap kelangsungan spesies. Selain itu, juga sebagai perangkat sosial atau social glue. Pada beberapa spesies primata, perilaku homoseksual digunakan untuk meredam konflik, membangun aliansi, dan memperkuat ikatan kelompok, yang pada akhirnya meningkatkan angka keselamatan seluruh kelompok tersebut. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya, sains menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah hasil interaksi rumit antara genetik, hormon prenatal, dan faktor biologis lainnya. Ini bukan sekedar tren atau pilihan yang bisa diubah dalam semalam. Gunakan analogi orientasi seksual seperti kidal atau tangan kiri. Dulu kidal dianggap kelainan, kutukan, atau hasil asuhan yang salah. Sekarang kita tahu itu murni perbedaan biologis pada otak yang dialami sekitar 10% populasi dunia. Angka yang mirip dengan persentase populasi non-heteroseksual. Dunia ini luas dan penuh keberagaman yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Tapi dengan ilmu pengetahuan, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih dan objektif. Jangan lupa cek sumber referensi di akhir video jika kalian mau baca lebih dalam. Klik like jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Literasi Gen Z untuk informasi sains lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.